ayat 1-9. Selamat menyaksikan. Surah Al-Humazah ayat 1-9. Umayyah bin Khalaf merupakan saudagar kaya raya di Mekah. Ia menguasai jalur perdagangan di dalam dan di luar Mekah, seperti Yasrib, Mesir, Syria, dan Irak. Ia sangat senang menumpuk dan menghitung-hitung harta yang diperolehnya. Ia yakin kesuksesannya sekarang berkat ketaatan menyembah Hubal, salah satu berhala yang diagungkan di Ka'bah. Umayyah juga mengurus berhala-berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah demi mengharapkan hadiah dari para pengunjung. Munculnya agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW membuat Umayyah terusik. Pada suatu siang, Umayyah mengeluh pada dirinya sendiri. Sia-sia saja aku mengurusi berhala-berhala ini. Jika tidak ada orang yang berkunjung dan menyembahnya, pasti pulang kamu. Begitulah awalnya Umayyah membenci Rasulullah. Kemudian Umayyah menghasut para pembesar Quraisy agar memusuhi Rasulullah. Di perkumpulan para pembesar Quraisy, seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah menghina Tuhan Lata, Uzza, dan Hubal dengan ajaran baru yang dibawanya. Para pembesar Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lainnya mempercayai perkataan Umayyah dan mendukungnya. Sedangkan di sisi lain, Rasulullah sedang bersemangat mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Kemudian budak Umayyah yang bernama Bilal bin Rabah termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Di padang pasir, ketika mendengar berita tentang keislaman Bilal, Umayyah semakin membenci Rasulullah. Setiap hari dia bersama para algojo menyiksa Bilal dengan menjemur dan mendindih tubuhnya dengan batu besar di padang pasir. Untungnya Abu Bakar melihat kekejaman Umayyah dan membeli Bilal darinya seharga 9 uqiyah emas. Umayyah yang serakah tidak menyangka bahwa Abu Bakar akan membeli budaknya dengan harga tinggi. Umayyah juga mengumpat orang yang berkedudukan lebih rendah darinya, seperti umpatan yang sering dia katakan kepada Bilal. Dasar budak tidak berguna. Sebelum Bilal dibawa pergi oleh Abu Bakar, Umayyah menyindir mereka. Wahai Abu Bakar, jika engkau hanya sanggup memberiku 1 uqiyah saja, aku akan melepaskan budak itu. Abu Bakar membalas sindiran Umayyah demi meninggikan kedudukan saudara seimannya. Demi Allah, jika engkau meminta lebih dari itu, saya akan tetap membelinya. Sekelompok pengikut Muhammad, Umayyah memperhatikan pengikut Rasulullah semakin hari semakin bertambah. Ia pun bergumam. Aku heran, mengapa bukan aku? Aku heran, mengapa bukan aku atau kalangan terhormat yang menjadi kalangan aku? Setiap kali Umayyah berpapasan dengan Nabi Muhammad, selalu keluar umpatan dan celaan dari mulutnya. Bahkan ia menganggap bahwa Nabi
Nabi tidak pantas menerima wahyu. Wahai Muhammad, mengapa Al-Quran diturunkan kepadamu? Seharusnya kami para bangsawan yang lebih pantas menerima. Pada awal masa dakwah pengikut Nabi Muhammad kebanyakan berasal dari kalangan budak dan orang lemah. Berkenaan dengan itu, Umayyah juga mencela Nabi. Wahai Muhammad, pengikutmu tidak ada yang berguna, miskin dan bodoh. Bersama para Nabi dan Umayyah. Bahkan Umayyah juga menyangkal tentang datangnya hari kebangkitan secara terang-terangan di depan Nabi. Bagaimana mungkin kita yang sedang mati dikubur Bagaimana mungkin kita yang sedang mati terkubur di dalam tanah akan dibangkitkan kembali untuk dipertanggungjawabkan terhadap permintaan Allah? Begitulah setiap hari Umayyah dan teman-temannya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Hanya orang yang bodoh yang percaya adanya syurga dan neraka. Itu hanya Allah Muhammad. Namun Rasulullah tidak menghiraukan semua umpatan dan celaan mereka. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Humazah ayat 1 sampai 9 sebagai ancaman dan balasan bagi para pengumpat dan pencela seperti Umayyah dan teman-temannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Dan mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sungguh, dia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Api dari Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha